Hai, Peace of Praise Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya, Pastor Sarah, hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecies, Pastor Sarah Reaction Channel, Sarah FM. Kata hari ini, Christ is my Lord God. Haleluya. Saudara, saya lagi-lagi mau bahas ini ya, tentang pelaku bom bunuh diri yang terjadi kemarin itu di Bandung ya, sekitar 2 minggu yang lalu ya saudara. Nah, kenapa saya harus menyampaikan ini lagi dan lagi? Supaya matamu ya saudara memperhatikan hal ini, karena ada beberapa channel-channel muslim penghujat ya kemarin itu membahas tentang terorisme ini yang terjadi di Bandung, bom bunuh diri ini. Mereka katakan bahwa kita fitnah ya. Dikatakan mereka mengatakan kalau pelaku bom bunuh diri itu adalah Kristen dari alamat dari identitas di KTP-nya. Lagi-lagi muslim ini hobi banget ya untuk memfitnah ya, memberitakan hoax tentang orang-orang Kristen. Padahal kan kita udah jelas tahu ya, pemahaman terorisme itu didapatkan dari ayat-ayatnya sendiri ya, dari kitabnya sendiri, dari ajarannya sendiri. Ya nggak usah jauh-jauh ya, memang kita sudah tahu bahwa pelakunya itu selalu muslim gitu loh ya, beragama Islam dengan alasan jihad ya, menegakkan syariah, menegakkan khilafah ya saudara. Apapun ceritanya, mau kalian muslim setuju atau tidak setuju, faktanya memang begitu ya. Mari kita perlihatkan ya, saya perlihatkan. Ini kalian bisa lihat ya. Ini pelaku bom bunuh diri di Bandung itu mantan napi ternyata, kasus terorisme. Ternyata dia sudah pernah dipenjarakan ya, statusnya narapidana, mantan narapidana, dan kasusnya dulu itu pun tentang terorisme, saudara ya. Saya juga heran kenapa hukum di Indonesia ini tidak terlalu ketat tentang terorisme ini. Seharusnya orang-orang yang sudah ketahuan dan memang tertangkap dia memang terindikasi seorang teroris ya saudara, dengan alasan apapun itu, apalagi menegakkan ajaran untuk menyenangkan Allah ya, untuk menyenangkan SWT, ya harusnya dihukum mati gitu loh orang-orang ini saudara. Tapi nggak tahu ya kenapa bisa dibebaskan. Tolong untuk pemerintah ya, ini diperkuat, diperketat lagi seperti apa hukum untuk pelaku terorisme ini. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini dan kita tonton saja. Jadi ini pelaku terorisme saudara, dan dia muslim ya. Ya, 1 personel polisi gugur dan 11 orang terluka dalam aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Pelaku bernama Agus Sujatno yang ternyata merupakan mantan napi kasus terorisme yang tewas saat kejadian. Apa itu yang meledak? Ledakan bom bunuh diri terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Rabu pagi. Pelaku masuk ke dalam lingkungan Polsek Astana Anyar sambil mengacungkan senjata tajam, menerobos barisan apel pagi polisi, dan meledakkan bom yang dibawanya. 1 polisi gugur dan 11 orang lainnya luka karena aksi teror ini. Usai peristiwa bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Densus 88 anti teror langsung menggeledah rumah indekos yang dihuni pelaku bom bunuh diri di Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi menyebut pelaku pernah mengontrak di rumah indekos. Namun selama 1 bulan terakhir, pelaku tidak menempati kamar indekos tersebut. Pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat bernama Agus Sujatno alias Agus Muslim, berusia 34 tahun. Siapa saudara? Agus Sujatno, atau dikenal dengan Agus Muslim. Berarti apakah agamanya Kristen saudara? Sebelum kita lanjutkan, lihat judul yang di bawah saudara. Hanya butuh waktu 2 jam untuk jadi teroris. Wah, Allahu Akbar ya. Itu yang selalu diteriakkan oleh orang-orang ini kan saudara. Polisi menyebut pelaku merupakan ex-narapidana kasus terorisme dan terlibat aksi teror bom panci di Taman Pandawa, Kecamatan Cicendo, Bandung. Ingat ya tentang bom panci ya, itu terjadi
dari tahun-tahun kemarin. Nanti kita akan singkapkan itu saudara, karena itu yang mau saya tunjukkan, bahwa memang kejadian terorisme ini di Bandung itu memang dilakukan setiap tahun ya, apalagi mendekati Natal oleh orang-orang muslim ini saudara ya, yang penganut ajaran terorisme, yang menganut paham terorisme ya. Memang tidak semua muslim seperti itu, tetapi ya mayoritas muslim, misalnya muslim itu ada 100 orang, 98 orangnya itu penganut paham terorisme saudara. Dan yang 2 lagi ya bisa dikatakan dia tidak sama sekali, bisa juga dikatakan abu-abu saudara. Faktanya begitu ya. Yang pernah dipenjara selama 4 tahun dan bebas pada tahun 2021 terafiliasi jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD Jaringan Bandung. Jaringan Ansor Abdullah saudara. Bandung ya. Apakah itu kelompok orang Kristen saudara? Dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari face recognition identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Pak Sigit, pemerintah, ini kalian harus ubah undang-undang. Jangan kalian ngurusin undang-undang yang nggak penting seperti soal kasus perzinahan ya, KUHP baru yang kalian buat. Sedangkan ini kalian tidak perhatikan. Seharusnya ya hukuman itu untuk mereka itu hukuman mati, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Gila apa? Dibenerin lagi tuh hukum. Lagian Pak, yang saya dengar ya, saya nggak tahu KTP Bapak itu Kristen, saya nggak tahu karena saya nggak pernah lihat Bapak ke gereja, saya nggak pernah bersama-sama Bapak, saya nggak kenal Bapak Sigit seperti apa. Tapi kalau Bapak mengaku memang orang Kristen, lakukanlah pekerjaan seorang Kristen yang benar. Jangan jadi kadrun Pak. Kasus Sambo aja dibela-bela mati-matian, udah jelas-jelas dia kadrun. Ingat Pak, dalam Kristen itu hidup bagi Kristus, mati bagi Kristus dan Injil. Kalau karena kau mati, dibenci karena Injil, karena kau melakukan kebenaran, menegakkan kebenaran di atas kebenaran, itu satu kebanggaan. Kerjakan tugasmu dengan baik Pak Sigit. Oktober 2021 yang lalu yang bersangkutan bebas. Yang bisa kami jelaskan bahwa pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menilai pemilihan kantor polisi sebagai sasaran aksi teror karena polisi adalah aktor yang sering menggagalkan upaya para teroris. BNPT pun menyebut aksi teror di Polsek Astana Anyar merupakan aksi lone wolf. Ya selain itu, ya selain karena memang polisi sering menggagalkan aksi mereka, tapi kayaknya enggak terlalu lagi lah sekarang ya. Tapi kenapa di kantor polisi? Karena memang dia benci pemerintah. Dan kalau di kantor polisi terus polisinya pada habis ya, terus mereka mau bebas-bebas aja ngelakuin apapun tanpa ada orang yang menghalang-halangi. Itu sih sebenarnya tujuannya. Tapi kembali ke topik saudara, lihat ini ya. Itu muslim ya saudara, nih. Aduh, jadi bukan orang Kristen ya. Seperti yang diberitakan hoax ya oleh channel-channel muslim penghujat itu saudara. Tapi saya lihat tadi di channelnya dia ya, itu tentang topik itu yang membahas ini sudah dihapus ya. Saya lupa men-screenshotnya waktu itu. Parah. Oke. Ini lihat nih, Densus geledah rumah terduga teroris 9 hari yang lalu. Terduga teroris di Bandung Kidul.
Senin malam, polisi kembali menggeledah tempat tinggal terduga teroris yang memiliki hubungan dengan pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Penggeledahan dilakukan di sebuah indekos di Jalan Waas, Kelurahan Batu Nunggal, Bandung Kidul, Kota Bandung. Menurut keterangan Ketua RW setempat, penghuni indekos berinisial MFS baru saja tinggal di lokasi selama 2 bulan lebih. Warga tidak mengetahui pasti identitas terduga pelaku. Diketahui MFS sering dikunjungi oleh pelaku bom Mapolsek Astana Anyar. MFS juga tidak melaporkan diri ke pengurus wilayah sejak tinggal di wilayahnya. Ini juga yang pemilik kosnya jangan dilepaskan gitu aja, tetap diusut, diselidiki, diinvestigasi. Nggak mungkin dia nggak terlibat, menurut saya begitu ya. Paling juga terlibat, kenapa dia bisa menyediakan tempat, apalagi sampai 2 bulan. Nggak ada laporan ke PRT atau lingkungan sekitar, kalau dia penghuni baru di situ. Saya aja tinggal yang udah rumah sendiri aja, yang tadinya mau dijual terus sekarang mau saya tempatin aja, saya tetap lapor Pak RT kalau sekarang saya udah di sini. Coba itu diperiksa pemilik kos-kosannya, jangan gitu aja. Nah ini 1 hari yang lalu saudara ya, berarti ini kalau ini hari Jumat, berarti hari Rabu kemarin ya. Kita lihat saudara beritanya. Ini 26 teroris sudah ketangkap. Kenapa ini? GI. Sebelumnya, 12 korban 11 luka. Saudara 26 tersangka ditangkap Densus 88 anti teror Mabes Polri pasca bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. 26 tersangka ini ditangkap di 5 provinsi daerah. Ada 2 jaringan yang berhasil diungkap dari Ngeri ya saudara, dari 2 provinsi. 2 provinsi di Bandung saudara, 2 provinsi di Jawa Barat. Wow, dari 2 provinsi di Jawa Barat, ya, ada dari provinsi di Jawa Barat, ada 2 provinsi ditemukan jaringan ini saudara ya. Sebenarnya banyak sih. Kapan ini yakni 14 jaringan JAD dan 12 jaringan teroris JI. Sebelumnya 12 jaringan JAD ya, 12 teroris dari jaringan JAD dan 12 orang teroris dari JI. 12 korban 11 luka di 1 anggota Polri meninggal dunia akibat bom bunuh diri pada Rabu 7 Desember 2022 lalu. Pelaku masuk menerobos membawa 2 tas ransel dan senjata tajam untuk mengancam petugas. Ada lagi-lagi kan benar ya saudara, jadi bukan Kristen ya, pelakunya bukan Kristen. Saya udah klarifikasi itu juga di TikTok, nggak ada itu yang namanya orang Kristen melakukan bom bunuh diri yang tolol itu saudara. Tidak dari ajaran kami, pendeta pun tidak ada yang mengajarkan begitu. Selain di Islam sendiri ya saudara ya, luar biasa otak kalian ini, dan kalian memfitnah orang Kristen. Jadi gitu aja saudara ya, udah paham ya. Jadi siapa pelakunya saudara? Pelakunya Muslim ya. Oke, saya besar Sarah, Tuhan Yesus memberkati.